Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri saya. Saya adalah Hafid Kurniawan. Saya merupakan mahasiswa dari Universitas Pergi Madiun. Prodi saya adalah manajemen dan saya merupakan mahasiswa dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Baik, di sini saya akan mempresentasikan tugas saya, tugas mata kuliah akuntansi 2 yang diampu oleh Ibu Wiwin Julianti selaku pengampu mata kuliah akuntansi 2 ya. Dan di sini saya dan NIM saya adalah 2403102119. Baik, untuk pertama-tama saya akan memaparkan materi mengenai profil perusahaan PT Adira Dinamika Multifinance Tbk. Untuk pokok pembahasannya, di sini saya akan membahas ada 10 pokok ya teman-teman. Jadi di sini saya lupa menuliskan satu pokok lagi. Jadi untuk pertama saya akan membahas bidang usaha dari PT Adira Dinamika atau di Adira Finance. Yang kedua, tahun IPO dan kode saham. Yang ketiga, produk unggulan dan segmen bisnis utama. Yang keempat, ringkasan performa terakhir perusahaan. Di sini saya akan mengambil data dari tahun 2024 ya, atau dalam periode 31 Desember lalu 2024. Yang kelima adalah logo dan tagline perusahaan. Tagline itu seperti slogan ya teman-teman. Yang keenam, foto produk pabrik atau kantornya dan iklan terkenal yang pernah diterbitkan oleh PT tersebut, PT yang saya bahas nih nanti. Yang ketujuh adalah tren pendapatannya. Yang kedelapan adalah visi dan misi perusahaan. Yang kesembilan adalah potongan berita dan relevan. Yang sepuluh nanti saya akan membahas mengenai struktur ya, struktur kepemilikan saham. Baik, untuk pertama-tama saya akan membahas bidang usaha terlebih dahulu. Bidang usaha PT Adira ini lebih dikenal lebih sebagai Adira Finance, bergerak di bidang biaya konsumen atau seperti ibaratnya memberikan bantuan dana atau kredit ya teman-teman. Perusahaan ini menyediakan berbagai pelayanan pembiayaan seperti pembiayaan kendaraan bermotor, pembiayaan barang elektronik, pembiayaan umroh, dan pembiayaan multiguna. Pembiayaan multiguna ini bisa jadi untuk liburan ya teman-teman, untuk berbagai macam kegiatan ya. Ya disesuaikan lagi dengan kebutuhan konsumen nanti. Selanjutnya adalah tahun IPO. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu tahun IPO. IPO sendiri itu merupakan inisial public offer ya. Ataunya itu ibaratnya itu perusahaan swasta ya. Perusahaan swasta itu atau perusahaan negeri itu membuka saham mereka untuk dijual secara publik atau go publik. Dan nantinya para investor pribadi atau investor dari organisasi atau dari para individu ya, dari para individu akan menambahkan modal dari perusahaan PT Adira yang sedang kita bahas ini, Adira Dinamika, dan modal-modal nanti akan dipakai untuk keperluan operasional ya, seperti biaya operasional, pembiayaan konsumen ya, seperti itu. Dan kode saham di sini untuk tahun IPO pada PT Adira Dinamika Multifinance itu resmi dibuka pada tanggal 31 Maret 2004. Dan untuk komposisi sahamnya itu didominasi oleh PT Bank Danamon Finance Tbk dengan kepemilikan saham 92,0707% dengan sisa 7,51 kepemilikan publik dan 0,42% dimiliki oleh PT Zurich Asuransi Indonesia Tbk. Untuk kode saham yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia itu namanya ADMF. Untuk ini merupakan singkatan dari perusahaan itu sendiri ya, Adira Dinamika Multifinance. Untuk selanjutnya, produk unggulan dari segmen bisnis utama. Jadi produk unggulan dari PT Adira Dinamika ini adalah pemberian pembiayaan atau pemberian jasa kredit kepada para konsumen. Ini ya seperti yang kita bahas tadi di awal ya, bidang usaha dari PT Adira Dinamika Multifinance. Dan pembiayaan ini juga termasuk atau meliputi kredit mobil, motor, pembiayaan multiguna, furnitur, elektronik, modal usaha, leaseback, dan gadai PBKB. Dan segmen bisnis utama tentu saja ke sektor rumah tangga ya, karena di sini adalah segmen
Karena bidang usaha dari PT Adira Dinamika ini adalah pembiayaan konsumen. Jadi lebih fokusnya ke sektor rumah tangga ya, atau segmen bisnis utama. Selanjutnya kita akan membahas performa terakhir perusahaan. Di sini saya akan membahas performa terakhir perusahaan pada periode 31 Desember 2024. Laba bersih Adira Dinamika DMF tahun 2024 adalah 1,4 triliun, mengalami penurunan sebesar 27,7% dibandingkan tahun sebelumnya mencapai 1,94 triliun. Ini adalah performa setelah dihitung total ya, dari 4 kuartal dari tahun 2024 itu. Untuk selanjutnya, adalah logo dan tagline perusahaan. Logo PT Adira Dinamika ini itu gambarnya seperti ini teman-teman. Dengan huruf A ya, huruf A seperti segitiga itu menandakan kemajuan dan inovasi, kemudian fontnya itu juga menandakan kemajuan juga dan dinamis ya. Kemudian untuk warna kuning itu sebagai tanda kredibilitas dan profesionalisme. Dengan tagline atau slogannya adalah sahabat setia selamanya, yaitu dengan Adira Dinamika ingin membangun hubungan jangka panjang ya dengan mitra dagang, mitra usaha ataupun dengan para konsumen. Selanjutnya adalah foto produk, pabrik, dan iklan terkenal. Atau pabrik ini bisa ganti dengan kantor ya, karena di sini Adira Dinamika itu bergerak dalam pembiayaan konsumen ya. Jadi kantor PT Adira Dinamika Multifinance ini bertepat di Millennium Centennial Center lantai 53, Blok 61, Jalan Jenderal Sudirman, Kaf 25, Jakarta dengan kode pos 12920. Yang di sampingnya itu adalah yang selanjutnya adalah foto produk dan iklan terkenal ya. Jadi untuk foto produknya dari PT ini adalah untuk mengenai pembiayaan konsumen ya. Jadi di sini saya akan menampilkan foto iklan saja. Dan iklan ini adalah kampanye digunakan oleh perusahaan untuk ya selama bulan Ramadan kemarin ya, bulan Lebaran kemarin. Selanjutnya, tren pendapatan perusahaan adalah perusahaan Adira Finance secara konsisten mencatatkan peningkatan pendapatan. Pada kuartal 1 2024 pendapatan Adira Finance naik 11% year on year menjadi 2,4 triliun. Dan juga mendorong kenaikan laba bersih sebesar 4% year-on-year. Jadi di sini tren pendapatannya sebenarnya untuk kuartal pertama itu naik sebesar 11% year of year-nya. Cuman di kuartal lain nanti, di kuartal sampai kuartal keempat, secara total pendapatan laba bersih dari PT Adira Dinamika ini menarik penurunan ya. Penurunan sebesar 11% juga. Yang itu adalah visi dan misi perusahaan. Visi itu visi dari PT Adira Dinamika dalam menciptakan nilai bersama dan untuk meningkatkan kesejahteraan. Kesejahteraan ini siapa saja? Ini termasuk karyawan dan para konsumen ataupun mitra usaha ya. Satu adalah misi menyediakan beragam solusi keuangan sesuai dengan kebutuhan pelanggan melalui sinergi dengan ekosistem. Ekosistem ini juga termasuk ekosistem internal dan eksternal ya. Internal itu sendiri dari para karyawan, para pekerja, pokoknya para yang ada di dalam perusahaan itu ya. Materi selanjutnya adalah potongan berita relevan ya. Di sini Adira Finance mencatat penyaluran pembinaan baru sebesar 10,3 triliun per April 2025 dengan segmen otomotif mendominasi. Selain itu, Adira Finance juga mencatatkan rasio kredit bermasalah NPF yang stabil di level 2,3% hingga Juni 2025 berkat strategi kehati-hatian dan penguatan proses penagihan. Teman-teman bisa cek sendiri ya untuk link
Untuk linknya sudah saya tampilkan di kanvanya langsung, seperti hyperlink pada PowerPoint ya. Selanjutnya adalah yang terakhir adalah struktur pemilikan saham dari PT Adira Dinamika. Jadi cara untuk membaca struktur pemilikan ini adalah seperti ini teman-teman. Jadi MUFG Bank ini ya memiliki saham dari PT Bank Danamon Indonesia Tbk sebesar 92,47%, sisanya adalah publik sebesar 7,53%. Setelah itu PT Danamon Indonesia Tbk memberikan modal atau investasi ya, atau bukan modal, tapi modal memberikan modal atau membeli saham dari PT Adara Dinamika sebesar 92,07%, 92,07%, dan sisanya adalah publik sebesar 7,93%. Dan untuk PT Adira Dinamika juga memberikan investasi atau modal kepada PT Home Credit Indonesia sudah 9,82% dan PT Mandala Multifinance 10%. Tapi di sini nih mengenai PT Mandala Finance tadi ya, dalam berita baru-baru ini perusahaan tersebut sudah merger dengan PT Adira Dinamika Multifinance. Jadi mereka dari satu ya, mereka itu menggabungkan dua perusahaan menjadi satu perusahaan yang baru. Dan kita akan sampai di babak kesimpulan, di akhir kesimpulan ya. Kesimpulan dari dari pemaparan materi ini adalah PT Adira Dinamika itu adalah perusahaan yang bergerak dalam pembiayaan konsumen. Dan pembiayaan konsumen itu bisa bermacam-macam ya, bisa seperti kredit mobil, pembiayaan seperti pembiayaan multiguna, pembiayaan umroh, terus bisa gawai BPKB juga tadi yang sudah kita bahas tadi ya di materi tadi. Dan visi dan misinya dari PT Driven ini adalah untuk menyejahterakan membantu perekonomian ya dan mensejahterakan semua termasuk internal dan eksternal perusahaan. Baik, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Jika ada kurang mohon maaf, atau salah kata ya mohon maaf sebelumnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.